kita membahas tentang sholat, Mas Izul. Karena jangankan orang awam, orang Islam tulen pun kadang bingung dengan sholat. Bahkan nggak tahu apa itu sholat juga ada. Jadi sebenarnya apa sih sholat itu? Jadi saya pernah ngaji di kitab Fathul Qorib, Mas. Fathul Qorib itu kitab Syafi'i. Di dalamnya itu bahwa sholat itu secara bahasa bilughah itu artinya doa. Maksudnya gimana? Dia sholat berdoa kepada Allah gitu. Secara istilah disebut sholat itu adalah suatu pekerjaan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam dan dengan ketentuan yang berlaku gitu, Mas. Jadi sholat itu seperti itu. Terus secara teknis tata cara sholat itu kan laki-laki dan perempuan pasti ada bedanya. Iya. Nah itu bedanya gimana? Nah ini yang jarang diketahui oleh orang-orang ya, Mas, bahwa laki-laki perempuan itu sholatnya beda sebenarnya. Beda, teknisnya beda. Misalkan laki-laki itu kalau mau ruku tangannya gini, Mas. Jadi gini. Kalau perempuan gini. Jadi kalau perempuan tangannya itu kok, nah Masnya, nah ini laki-laki gini. Kalau perempuan gini. Kemudian ada juga perbedaan ketika imamnya lupa bacaan ya. Itu perempuan itu menepuk tangan gini. Gini ya, bukan gini, gitu menepuk tangan gini. Kalau laki-laki dia mengucap tasbih subhanallah. Kenapa seperti itu? Karena suara perempuan itu aurat itu. Maka dalam mazhab Syafi'i kalau imamnya lupa perempuan itu menepuk tangan. Itu seperti itu. Perbedaan lagi misalkan dalam sujud itu perempuan gini juga, Mas, laki-laki gini. Nah, itu perbedaannya. Kalau yang perempuan tadi lupa ataupun imam lupa, yang perempuan kan menepuk. Iya. Cuman kalau imamnya sama-sama perempuan gimana? Imamnya sama-sama, maksudnya jamaahnya perempuan, imamnya perempuan, jamaahnya perempuan. Apakah dia menepuk atau enggak? Subhanallah. Menepuk, Mas. Karena gini ya. Sebenarnya perempuan itu adalah manusia yang sangat tertutup dalam ajaran Islam. Dia mengucap subhanallah itu takutnya orang yang lewat itu laki-laki, kemudian kan nggak tahu itu, maka tepuk tangan tetap walaupun imamnya perempuan. Jadi memang perempuan itu diciptakan sebagai pendamping laki-laki, Mas. Wah, kan kita laki-laki. Dan juga gini, ini yang kemudian dalam ajaran Islam gini, pinter-pinternya perempuan, dia hafal Quran, hafal kitab. Kalau dia kemudian menemukan masalah, dia ada laki-laki dan perempuan. Laki-lakinya cuma dihafal Al-Fatihah, makanya menjadi imam itu laki-laki, Mas. Karena laki-laki secara kudrat itu pemimpin. Perempuan itu adalah makmum bagi laki-laki. Makanya ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Seperti itu. Masih berkaitan dengan sholat nih, Mas. Iya. Kalau bacaan ataupun kalau kita bermakmum, biasanya kan kalau kayak sholat maghrib, isya itu kan dia imam ada suaranya, subuh juga. Itu ketika imam membacakan itu, makmum itu harusnya ngapain sih? Oh, gini. Jadi ketika imam baca Al-Fatihah, makmum itu baca kabir walhamdulillahi katsira, doa iftitah itu. Nah, ketika imam sudah baca Al-Fatihah selesai, amin. Nah, makmum
baca Al-Fatihah. Tetapi ketika makmum, misalkan imamnya bacanya kul huwallah suratannya Mas, kan dikit toh, maka makmumnya Al-Fatihahnya kalau tidak selesai Al-Fatihahnya ditanggung imam. Ini salah satu kelebihan dari jamaah. Apa kelebihannya? Saling melengkapi. Makmum tidak lengkap, ada imam gitu. Nah, berkaitan dengan ini, ada pendapat yang mengatakan, yang aku dengar itu, kalau kita bermakmum, bacaan imam juga bacaan makmum. Iya. Jadi nggak perlu makmum membaca apa-apa. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, iya memang ada yang mengatakan seperti itu Mas. Tapi afdolnya gimana? Kita membaca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah selesai. Setelah Al-Fatihah imam selesai. Kita itu kalau kita ingin melakukan sesuatu, ada dua pilihan, maka kita pilih yang lebih hati-hati. Gitu. Lebih hati-hati. Misalkan mencucikan najis, buang najisnya. Ada yang mengatakan cuma dilap gini selesai. Ada yang mengatakan siram pakai air, airnya mengalir. Dua-duanya betul. Tapi untuk kita pilih yang siram, airnya disiram karena untuk menghati-hati. Seperti itu. Kalau sholat itu, seumpama kita sedang sholat jamak, yaitu jamak takhir ataupun jamak qashar. Kebetulan itu di waktu sholat pada umumnya. Kemudian kita dimakmumin sama orang, itu harus apa kita? Tidak apa-apa Mas. Kenapa? Karena ketidakketahuan orang yang makmum. Jadi misalkan Anda sedang pergi ke Cilacap misalkan, jamak takhir sholat, kemudian belakang nggak tahu kan, teplek ini sholat saja, ya nggak apa-apa belakangnya, karena belakangnya gini, imam itu harus niat menjadi imam, harus jadi imam gitu, biar mendapat pahala jamaah. Tapi kalau makmum juga, wah makmum tak wajib niat jadi makmum karena mengikuti imam gitu. Walaupun toh beda ini, asal gerakannya ikuti imam ruku ya tidak masalah. Saya hal ini karena dulu pernah saya melakukan perjalanan ya bersama profesor itu pengasuh saya Pak Hamam Hadi, seperti itu Mas. Gak apa-apa. Tapi niatnya gimana terus? Apakah kita tetap niat jamak qashar apa kemudian kita merubah niat? Enggak, kita niat jamak qashar aja. Terus setelah selesai kira-kira kita ngasih tahu ke makmum nggak? Tidak usah. Sepahit-pahitnya, Anda misalkan Anda di depan, Anda jadi imam, belakangnya makmumnya misalkan ada 10 orang, Anda tidak niat jadi imam, pun sholatnya sah. Tapi Anda tidak mendapat pahala jamaah gitu. Jadi terkadang orang itu repot sholat. Enggak usah repot sholat. Sholat itu tuh, makanya Nabi itu kalau tidak bisa berdiri dengan duduk, kalau tidak bisa duduk dengan berbaring, dan miring gini, kalau tidak bisa dengan tertidur lentang, kalau tidak bisa dengan kejapan mata, kalau tidak bisa dengan hati, kalau tidak bisa lagi ya disolati Mas. Kita jadi mudah itu. Sholat yang dibikin sulit gitu. Tapi berat loh Mas, apalagi subuh Mas. Wah, subuh ya. Sering Mas. Kalau rukuk Mas, sujud. Ketika sujud itu kakinya yang benar gimana sih? Apakah terbuka ataukah tertutup? Kalau sujud, jadi kan jempol ini ya, gini. Ini kakinya harus gini Mas. Terbuka gini. Terus gini. Ininya kaki gini. Jari-jari kakinya harus nempel ke gini, jempolnya harus kayak gini. Tuh. Harus gini. Iya, gini. Jempolnya. Iya. Kakinya rapat apa terbuka?
Rapat atau terbuka itu berbeda pendapat lah. Nah, bagaimana itu? Rapat apa terbuka gini. Ada yang mengatakan rapat, ada yang mengatakan terbuka. Ya. Nah, saya pribadi mengikuti guru-guru saya pas sholat itu rapat gini. Jadi kan gini, gini. Nah, ini apa gini. Yang penting substansinya ada jempolnya itu loh mas. Ketanya gini. Tapi rincian tentang tata cara sholat kayak gitu dijelaskan di mana kira-kira? Itu kalau lebih rinci ya, itu ada sarah di kitab Fathul Qorib namanya Baijuri mas. Baijuri. Gitu. Kalau Syafi'iyah loh. Kadang kan orang-orang beda. Di Bajuri dikatakan seperti apa itu? Kalau di Bajuri, nah ini dalil konkretnya saya nggak tahu ya mas ya. Saya membacanya cuma ada pendapat ini, ada pendapat ini, pendapat itu. Seperti itu mas. Jadi yang saya katakan tadi ada yang mengatakan gini, ada yang gini gitu. Tapi dalil yang rinciannya enggak hafal ya. Kalau sholat itu kan banyak banget mas. Ya. Sholat mayit, sholat gerhana, dan apapun banyaknya kejadian-kejadian seringkali dikaitkan dengan sholat. Jadi makna sholat lagi-lagi tadi kan tentang sholat udah jelaskan. Kenapa sih kok seperti itu mas? Ya, karena sholat adalah bentuk tertinggi orang menghambakan Allah. Bentuk orang itu benar-benar saya adalah hamba dari Allah. Saya adalah makhluk dari Allah. Saya harus beribadah dengan Allah. Bentuknya adalah sholat. Nabi itu ketika Isra Mi'raj, puncaknya apa? Dia sholat. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum itu Allah mengatakan kepada Nabi. Apa jawab Nabi? Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Jadi orang-orang soleh itulah orang-orang yang baik. Jadi proses orang itu puncak penghambaan adalah dia sholat. Jadi kalau sholat gimana rasanya hatinya tenang kan? Insyaallah, tabarakallah. Kalau pas atahiyatul itu mas, sebenarnya gimana itu mas? Gininya gimana? itu pas kecil saya sering main-main nih mas. Gini, dalam lagi-lagi ya Syafi'iyah, karena saya spesifik Syafi'iyah ya mas. Asyhadu alla ilaha, ketika illallah gini, ini sebagai isyarat petunjuk bahwa tidak ada Tuhan selain Allah satu. Ini isyarat gini. Dalam Syafi'iyah gini, satu kali gitu dah. Langsung illallah gitu. Illallah. Gitu. Kalau ada yang nahan-nahan itu gimana? Nahan-nahan gimana sih? Kan biasanya tangan kita pasti yang gini dulu kan? Ya. Atau langsung gini? Gini, langsung gini. Berarti ketika di duduk ya, tasahud tangannya gini langsung? Iya. Enggak gini? Enggak. Gini langsung. Karena ada yang dia gini dulu. Terus ketika mau atahiyatul baru gini. Ya, itu. Nah, itu gimana itu? Lagi-lagi mas, lagi-lagi dalam hal beribadah sholat yang sifatnya itu adalah furu', bahkan ibnu furu', bukan usul ya. Furu' itu dalam arti gerakan. Gerakan ini namanya hayat. Ada abangat, ada hayat. Abangat itu yang inti-inti. Abangat itu. Kalau hayat itu variasi bahasa kita loh. Seperti tangan Allahu Akbar gini. Boleh kayak gini. Boleh kayak gini. Boleh kayak gini. Makanya di Arab itu ada yang gini ini. Nah, salah satu yang Anda tanyakan itu ada yang gini dulu, ada yang gini. Itu termasuk dari furu'. Bebas dalam arti pendapat ini boleh, pendapat ini boleh. Tapi yang usul yang mutlak asli, misalkan surat Al-Fatihah, ruku itu kan yang substansi gitu mas.
Jadi seperti itu ya tentang sholat. Ya itu teman-teman. Pesan dong buat orang yang jarang sholat. Pesan untuk kita semua lah ya. Jadi pesan saya, sholat adalah wujud kita sebagai makhluk, yang fungsi makhluk ibadah pada Allah, dan puncak tertinggi kita adalah sholat sebagai bentuk kita menghamba terhadap Allah. Maka sholat, ayo sholat. Jangan sampai sholat itu menjadi beban, tapi jadikan sholat sebagai aturan dalam hidupmu, ritme hidup. Kalau sholatnya baik, yang lain baik. Sholat jelek, yang lain jelek. Gitu. Sholat sebagai wujud manusia itu baik atau buruknya. Gitu Mas, kira-kira tentang sholat. Jadi gitu ya teman-teman. Sholat jangan sampai disolati. Kalau nggak sholat nanti tak sholatin lah.